warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Septiani dengan NPM 231506136 dari kelompok 3D Praktikum Teknik Digital. Jadi, video ini adalah tugas akhir laporan percobaan judul 4 yaitu counter. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian asinkron counter up dan rangkaian sinkron counter down. Nah, nggak usah panjang-panjang lagi pembukaannya, mari kita lihat. Nah, ini dia tugas akhir counter praktikum teknik digital dari saya, Tri Septiani, dari kelompok 3D. Di sini ada pengertian counter, yaitu merupakan rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan atau state, yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa input. Setiap keadaan dari counter digambarkan oleh sekumpulan digit biner. Pada dasarnya, counter tersusun dari sekumpulan flip-flop yang terhubung bersama dengan beragam cara. Banyaknya keadaan atau state dari counter merupakan fungsi sederhana dari banyaknya flip-flop. Nah, kemudian ada synchronous counter. Synchronous counter memiliki pemicu dari sumber clock yang sama, dan susunan flip-flopnya adalah paralel, sehingga outputnya itu berubah secara serentak. Kemudian ada asynchronous counter, yaitu jenis counter digital yang tidak memiliki clock sentral. Setiap flip-flop dalam counter asinkronus dipicu oleh output flip-flop sebelumnya. Hal ini menyebabkan output counter berubah secara tidak serentak, dengan propagasi delay yang tergantung pada jumlah flip-flop. Kemudian, di sini ada gambar rangkaian synchronous counter down, dan di sini ada diagram timing, dan di sini ada tabel kebenarannya. Jadi di sini itu misalkan inputnya adalah 1, jadi diolah pada flip-flop pertama, yaitu key 0 itu sebagai output, kemudian key 01 atau biasa di sini tuh key aksennya itu dijadikan input lagi pada flip-flop kedua dan dijadikan input pada gerbang N. Nah, pada flip-flop kedua itu kan menerima input dari key negasi di flip-flop awal nih, sama JK-nya itu 1 di sini. Nah, key satunya itu digunakan sebagai output. Kemudian key 1 aksennya digunakan sebagai input gerbang logika AND. Nah, gerbang logika AND ini jadi menerima input dari key 1 aksen dan key 0 aksen. Kemudian outputnya itu dijadikan input pada flip-flop ketiga sama dengan clock. Nah, kemudian key 2-nya menjadi output. Jadi cara penulisannya yaitu dari yang paling kanan yaitu MSB dan yang paling kiri itu LSB. MSB itu most significant bit dan LSB itu least significant bit atau LSB. Kemudian di sini kita cek menggunakan diagram timingnya yaitu diagram timing synchronous counter down. Nah, di sini tuh dia menggunakan falling edge atau saat clock-nya itu turun, maka terjadi perubahan. Jadi turun dari 1 ke 0, maka akan terjadi perubahan di output flip-flopnya. Misal di sini, karena dia itu counter down, jadi keadaan mula-mulanya itu adalah 1 semua. Di sini itu 1 semua. Kemudian saat clock-nya turun, di sini clock-nya turun, maka saat clock-nya sini masih naik nih. Nah, di sini terjadi perubahannya di sini yaitu key 0 itu ini kan 1 ini juga 1 kemudian dia naik. Nah, karena dia naik otomatis key 0 itu toggle kan karena 0 jadi ini harus di sini 1 otomatis ini 0 jadi dia turun ini 1 ini 0 kemudian ini 1 ini 1 ini belum berubah karena di sini belum naik, kemudian turun lagi, kemudian naik. Nah, di sini terjadi perubahan, dia naik juga. Otomatis di sini 1,
Di sini karena dia naik, key satunya itu toggle di 0. Kemudian di sini belum berubah, itu masih 1. Kemudian di sini turun lagi, sini naik. Kayak ini down kan. Jadi pas dia naik, turun toggle. Ini 1. Otomatis ini 1. Di sini 0. Sini masih 0. Sini masih 1. Belum toggle. Kemudian lagi di sini 1 otomatis. Nah, di sini terjadi perubahan ya. Naik juga. 1. Ini juga 1. Nah, di sini baru berubah. Nah, sebenarnya di sini tuh ada polanya, yaitu key 0-nya akan berubah setiap sekali. Dan key 1-nya itu akan berubah setiap 2 kali percobaan. Kemudian key 2 ini akan berubah setiap 4 kali percobaan. Tambah kebenarannya yaitu 0 clock 0 di sini 0, otomatis 111 semua. Benar ya. Kemudian 110. Dan di sini ada 101, kemudian 100, sini 011. Karena hanya 3 bit, jadi hanya menampung 2 pangkat 3 2 pangkat 3 kurang N. 8 dikurang 1 sampai 7. Itu sampai biner 7. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu ada asynchronous counterup. Nah, di sini dikatakan counterup karena dia yang digunakan itu key, bukan key absen. Yang menerima clock asinkron. Asinkron dia yang menerima clock cuma 1 flip-flop yang pertama doang. Sedangkan flip-flop yang selanjutnya dia tuh clocknya dari output flip-flop sebelumnya nih. Dia menerima output sebelumnya dijadikan clock. Di sini ada 4 flip-flop. Jadi di sini ada timing diagramnya. Gunakan rising. Saat naik dia berubah harusnya. Nah, di sini kita lihat juga nih. Waktu mula-mulanya itu masih 0 semua, otomatis 0 semua di sini. 0 di sini, 0 di sini, 0 dan di sini. 0 kemudian turun, counter up, dia naik di clock, jadi perubahan. Nah ini turun, dia naik. Sini otomatis 1, sini masih 0. Sini 0 juga kan tadi. Sini masih 0. Jadinya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian di sini naik, di sini 0 kan, di sini 1, di sini masih 0, di sini masih 0. Jadinya 0, 0, 1, 0. Dan di sini 1, dan di sini juga 1 nih masih. Sebenarnya ini kesempitan 1, sini 0, di sini. Oh, di sini aturan 1 lagi. 0, 1, 1. Sini tuh sampai 4 kali aturan. Nah, 0, sini 0. Jadi 0, 0, 1, 1. Nah, sama seperti tadi itu ada polanya juga karena dia 4 bit jadi itu 2 pangkat 4 min 1 ada 15. Jadi 0 ini akan berulang atau key 3 ini akan berulang sebanyak 8 kali. Kemudian 2-nya akan berulang sebanyak 4 kali. Kemudian key 1-nya itu akan berulang sebanyak 2 kali percobaan. Sedangkan yang key 0-nya itu akan berulang sebanyak
sekali percobaan sama seling. Nah, mari kita uji coba di Proteus. Nah, di sini misalkan kita memasukkan push input itu urut dari 0 sampai 15. Misalkan kita coba dulu. Nah, karena dia itu synchronous down, jadi dimulai dari 1. Kemudian jika kita memberikan push input 1, maka akan menghasilkan output 1110. Kemudian saat kita memberikan push input 2, dia akan menjadi 1101. Push input 3 akan menjadi 1100. Push input 4 yaitu 1011. Push input 5 menjadi 1010. Push input 6 1001. Push input 7 100. Push input 8 0111. Dia beralih dari yang tadinya awalnya 1 menjadi 0. Kemudian 9 0110, 10 0101, 11 0100, 12 0011, 13 01 0010, 14 0001, dan 15 tuh balik lagi 000 di paling rendah. Nah, jadi itu misal kita memberikan input push input 1. Di sini masuk 0. Kemudian JK-nya 1 dan key-nya itu 1, sedangkan key aksennya itu 0. Atau negasi barnya 0 menjadi output, kita keluarkan. Kemudian key-nya itu bernilai 1 menjadi input untuk gerbang logika AND U3C dan dimasukkan juga di JK-nya di J itu 1. Jadi JK-nya 1 dihubungkan untuk input gerbang logika AND U3C, kemudian menerima, karena ini kan paralel ya, sinkronus, jadi diberikan clocknya tuh sama semua barengan, dikasih clock tuh 0 clocknya, kemudian menghasilkan key yaitu 0 dijadikan input untuk gerbang logika AND U3C, sedangkan key negasinya itu 1 dikeluarkan di logic probe 1. Kemudian dari gerbang logika U3C ini 0 dan 1 masukkan output 0. Kemudian output 0 ini dijadikan input untuk gerbang logika N U3D dan menjadi masukan untuk J-nya di sini 1. Jadi di sini JK-nya 1, J-nya 0 maksudnya, karena di sini 0. 0, kemudian clock-nya juga 0. Kemudian key-nya 0 dijadikan input untuk gerbang logika N U3D bersama dengan output dari U3C tadi, menghasilkan output 0. Kemudian key negasinya tadi dari JK flip-flop yang ketiga itu dikeluarkan jadi 1. Kemudian yang terakhir nilai output dari gerbang logika N U3D jadi inputan untuk J di sini 0 semua, kemudian clocknya juga 0. Nah, outputnya itu key-nya 0 dengan key negasinya itu 1 dikeluarkan. Jadi urutan keluarnya itu dari MSB most significant byte itu di sini paling kanan, dan LSB least significant bits. Nah, kemudian jadinya 1110, jadi 1 dari MSB, 1 dari key yang ini, 1 dari key yang ini, dan 0 dari LSB-nya. Kemudian kita coba untuk asynchronous up. Di sini misalkan di asynchronous up itu dia menggunakan key-nya sebagai output, sedangkan key negasinya itu sebagai clock untuk flip-flop sebelumnya, karena dia asinkron, jadi yang menerima clock itu cuma 1, sedangkan clock selanjutnya itu hanya menggunakan output dari flip-flop sebelumnya sebagai clock. Jadi misalkan clocknya di sini 1, key negasinya 1, otomatis clocknya 1. Nah, misalkan kita menginputkan desimal
push input 5 yaitu 0101. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan inputnya clocknya tadi itu dalam kondisi high. Clocknya high, kemudian JK-nya 1, key-nya 1, jadi input LSB ke arah sini. Kemudian key negasinya 0 menjadi clock. Di sini untuk flip-flop kedua itu 0, JK-nya tetap 1, high, kemudian key-nya 0 menjadi output, key negasinya 1 menjadi clock untuk flip-flop ketiga, sedangkan di sini kondisinya 1 semua, untuk high semua, terus keluaran dari key-nya itu 1 menjadi output di sini, kemudian key negasinya itu 0 menjadi clock untuk flip-flop terakhir atau MSB di sini 1, 0, 1, masukkan key keluarannya itu 0 paling bawah, kemudian key negasinya 0. Untuk key negasinya stop karena tidak ada flip flop selanjutnya. Jadi misalkan ini tadi push input clock kelima, misalkan kita mau masukkan push input ke 11, jadi tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Output dari push input ke 11 itu adalah 1011. Sedangkan untuk push input ke 15 itu, karena tadi ini kan asinkron counter down, jadi dimulai dari 0, otomatis ke 15 itu akan 11. Tadi 11 ya, 12, 13, 14, 15. Jadi yang paling tertinggi. Dan misalkan 3, ini kan udah yang paling tinggi. Kita kasih push input balik ke awal 00, kemudian misal kita mau ke yang ketiga 1, 2, 3, maka inilah output dari push input ketiga. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai rangkaian counter, yaitu rangkaian asynchron counter up dan rangkaian synchron counter down. Semoga sesuai dengan materi dan mudah untuk dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.